Seorang anak di Lahat, Sumatera Selatan memutilasi ibu kandungnya akibat kecanduan judi online. Aksi itu dipicu emosi setelah tersangka tidak diberi uang oleh korban. Sepeda motor milik warga hilang saat diparkir di kantor Samsat Sako Palembang, Sumatera Selatan. Sementara kamera CCTV di area parkir diketahui tidak berfungsi. Krisis air bersih dialami warga Kabupaten Lebong, Bengkulu pasca banjir. Bantuan darurat mulai disalurkan setelah Polda Bengkulu mengirim mobil penjernih air ke wilayah terdampak. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Sumatera Selatan, saudara. Seorang anak di Lahat, Sumatera Selatan memutilasi ibu kandungnya akibat kecanduan judi online. Aksi itu dipicu emosi setelah tersangka tidak diberi uang oleh korban. Jasad Siti Anawati, 63 tahun, ditemukan dalam kondisi tak utuh dan dievakuasi polisi di Desa Karangdalam, Pulau Pinang, Lahat pada Rabu 8 April 2026 dini hari lalu. Korban merupakan ibu rumah tangga yang tewas dibunuh anak kandungnya. Polisi kemudian menangkap tersangka AF, 23 tahun, di lokasi persembunyiannya tak jauh dari rumah korban. Tersangka mengaku menghabisi nyawa ibunya karena emosi setelah tidak diberi uang untuk judi online. Aksi tersebut dilakukan dengan menyerang korban menggunakan senjata tajam, kemudian memutilasi dan membakar sebagian jasad untuk menghilangkan jejak. Jasad korban dimasukkan dalam karung dan dikubur sekitar 20 meter dari rumah. Sebelum insiden, tersangka juga mengambil emas milik korban seberat 16 gram. Pada saat masih hidup, kemudian langsung dipukul dan kemudian dipotong-potong tubuhnya, lalu disiram dengan minyak, bensin, dan dibakar. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang milik korban berupa perhiasan emas, kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Tujuannya untuk digunakan untuk melakukan judi online. Saat ini tersangka ditahan di Polres Lahat dan menjalani pemeriksaan. Ia terancam hukuman maksimal pidana mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Siapa yang kau bunuh? Ibu siapa? Dari Palembang, saudara, sepeda motor milik warga hilang saat diparkir di kantor Samsat Sako Palembang, Sumatera Selatan. Kekecewaan korban bertambah setelah kamera CCTV di area parkir diketahui tidak berfungsi. Hilang motor, no. Niat membayar pajak kendaraan berubah menjadi kerugian bagi Aprianti setelah sepeda motornya hilang di parkiran kantor Samsat Sako Palembang pada Senin 6 April 2026. Ia sempat menerima karcis parkir dari petugas, namun 2 jam kemudian kendaraannya sudah tak ditemukan. Kekecewaan bertambah karena kamera CCTV di lokasi tidak berfungsi menyulitkan identifikasi pelaku. Di sana pakai motor, itu pun ada saksi satpam. Aku masuk. Pakai karcis ya? Pakai karcis, nomor antrian, duduk nunggu. Nah, jam 9 kok belum sudah, setengah 10 ditunggu lama. Nah, jam 10 sampai selesai. Keluar dari situ ke parkiran motor, nyari motor tak ketemu. Sebelah mana lah keliling motor nyari dewean, tapi sebelumnya tuh keliling nyari motor dewean kok tak ketemu, manggillah satpam. Minta tolong cari ke, apa pindah ke di mana oleh satpam. Tak katik juga di satpam itu. Masuklah ke dalam, nangis laku ke dalam, minta tolong sama polisi. Aku ingatnya polisi, Pak, kalau motor hilang. Pak, polisi minta tolong motor aku hilang jatuh. Di parkiran Samsat, kunci motornya ada, STNK-nya ada, nomor parkirnya ada. Ini barulah juang lunas, sakit hati, baru setahun lunas. Itu bayar pajak motor itulah ke sana? Bayar pajak motor itulah, Pak. Motor itulah yang hilang itulah. Motor itu hilang, bayar pajak, keluar motor hilang. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasus kini ditangani unit Reskrim Polsek Sako. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Sementara itu, seorang tersangka kasus narkoba kabur dari ruang penyidik Polda Jambi. Tersangka melarikan diri dalam kondisi tangan diborgol setelah sempat ditinggal di dalam ruangan. Insiden kaburnya tersangka narkoba MAR terjadi pada Kamis 9 Oktober 2025 lalu. Ia sebelumnya ditangkap di Jalan Lintas Timur Sekernan, Muaro Jambi dengan barang bukti 58 kg sabu, lalu dibawa ke Polda Jambi dan ditempatkan di ruang penyidik Ditres Narkoba. Saat berada di lantai 2, tersangka ditinggal tanpa pengawalan. Ia memanfaatkan situasi itu untuk kabur melalui jendela dan melompat ke bangunan di belakang gedung. Meski tangan terborgol, tersangka melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian. Jadi kami sampaikan bahwa sejak diterbitkannya DPO terhadap saudara M pada tanggal 12 Oktober, saat ini penyidik sedang fokus untuk melakukan proses penyidikan dan pencarian serta pengejaran terhadap DPO tersebut. Polda Jambi mengakui adanya kelalaian dalam pengawasan. Seorang penyidik dikenai sanksi demosi, sementara pencarian terhadap tersangka yang masuk daftar pencarian orang terus dilakukan dengan melibatkan Mabes Polri. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. Kembali ke Sumsel, Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menahan 5 dari 8 pejabat salah satu bank yang terseret dugaan korupsi kredit macet. 7 pejabat salah satu bank diperiksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada Selasa 7 April 2026 malam sebagai tersangka dugaan korupsi kredit macet. Setelah pemeriksaan, 5 tersangka KW, SL, WH, II, dan LS ditahan. 2 tersangka lainnya, KA dan TP, tidak ditahan karena alasan kesehatan, namun proses hukum tetap berjalan. Sementara 1 tersangka lain, AC, tidak memenuhi panggilan karena menjalani perawatan di rumah sakit. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menduga para tersangka menerima aliran dana dari pihak swasta dalam pengajuan kredit pembangunan kebun kelapa sawit dengan memanipulasi data analisis hingga berujung kredit macet. Untuk kelima tersangka, yaitu KW, SL, WH, IC, dan LS, telah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman penyidik sekaligus juga pemeriksaan medisnya kepada yang bersangkutan, sehingga memenuhi persyaratan untuk dilakukan penahanan depan dalam waktu 20 hari. Kemudian untuk 2 tersangka, yaitu tersangka KA dan tersangka TP, tidak dilakukan penahanan pada hari ini karena ada pengajuan untuk tidak ditahan dari keluarganya dan pengacaranya, dan yang bersangkutan juga dalam kondisi sakit kronis, yaitu sakit jantung, yaitu saudara KA, dan tersangka TP sakit autoimun. Sehingga dari hasil tersebut, teman-teman penyidik berpendapat yang bersangkutan tetap diproses secara hukum namun tidak dilakukan penahanan. Jadi 3 hari ini tidak dilakukan penahanan. Itu untuk perkara bank plat merah. Kelima tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik juga akan memanggil kembali tersangka yang belum hadir. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, Saudara, seorang perempuan pengedar narkoba di Lahat, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Tersangka ditangkap bersama 1 paket sabu dan alat hisap. NA 34 tahun di Lahat ditangkap polisi saat penggerebekan di rumahnya di kawasan Pasar Lama. Tersangka menyerah dan mengakui menyimpan sabu. Dari tersangka, polisi menyita 1 paket sabu seberat 0,33 gram yang diduga akan diedarkan beserta alat hisap dan telepon genggam. Penangkapan berawal dari laporan terkait aktivitas mencurigakan yang diduga sebagai transaksi narkoba. Polisi kini masih menyelidiki pemasok dan jaringan peredaran sabu tersebut. Pada saat dilakukan penggerebekan itu ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang saat ini dalam proses penyidikan Polres Lahat. Berdasarkan hasil keterangan dari tersangka, barang tersebut dibeli dan selanjutnya akan kembali diedarkan oleh si pelaku. Tersangka kini ditahan di Polres Lahat untuk menjalani proses hukum. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi.
Kompas Pagi kami lanjutkan, Saudara. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, krisis air bersih dialami warga Kabupaten Lebong, Bengkulu pasca banjir. Memasuki hari ketiga, bantuan darurat mulai disalurkan setelah Polda Bengkulu mengirim mobil penjernih air ke wilayah terdampak. Salah satu wilayah terparah terdampak banjir berada di Desa Nangai Amen, Kecamatan Amen, Lebong. Di tengah permukiman, mobil penjernih air diparkir dan dipadati warga yang datang membawa jerigen dan ember untuk mengantri air bersih setelah 3 hari kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sebelumnya, warga terpaksa menempuh hingga 10 km ke desa tetangga karena sumber air tak lagi layak digunakan pasca banjir. Yang masak itu kami kalau ambil air di sungai. Iya. Itu kan airnya kotor itu. Jauh itu? Oh, jauh itu jaraknya. Oh, artinya untuk masak kebutuhan sehari-hari makan kita ngambil dari tempat lain. Kalau saya berbanding ini Ambil di Lemel? Ya. Berapa kilo dari sini? Jauh. Di Kalangbunu sampai sana. Ada sekitar 5 kilo. Lebih dari 5 kilo ya, Bu ya? Itu ada 10 kiloan. Udah berapa hari kesusahan nanti? Lama. Pokoknya kalau rumah kami nggak pernah ikut. Itu ada kompor. Kompor terendam. Kompor terendam, magic. Kalau kan itu yang penting kok kompor bisa masak. Kompor ya. Iya. Kalau gas, tabung gas? Tabung gasnya masih lumayan. Masih lumayan bisa. Kompornya ada kayak. Kalau sembako kayak beras? Beras banyak terendam. Beras banyak terendam kami, Pak. Kenapa itu beras? Kasih itu duluan sih yang dikasih itu. Oh, dari bantuan itu? Iya. Ada berapa hari? Lah 2 hari. Merespon kondisi tersebut, Polda Bengkulu mengerahkan mobil water treatment milik Brimob. Peralatan ini mampu mengolah air mentah menjadi air bersih layak konsumsi sehingga menjadi solusi di tengah rusaknya infrastruktur air akibat bencana. Water treatment ini sendiri untuk mengolah air yang kotor itu bisa langsung menjadi air bersih. Nah, itu pun tidak tertentu jamnya, 1 jam mungkin bisa menghasilkan banyak dan ini manfaatnya banyak sekali. Kita lihat bahwa masyarakat sekarang ini memerlukan air bersih, jadi kita kirimkan water treatment ini untuk menyuling ataupun membuat air sungai ini menjadi bersih dan bisa langsung digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dan langsung bisa layak konsumsi. Selain itu, bantuan sembako juga disalurkan pada warga terdampak. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Masih tentang bencana banjir, Saudara, Gubernur Bengkulu memastikan penanganan dampak banjir dan longsor dilakukan cepat. Distribusi bantuan untuk warga terdampak dipenuhi mulai dari kebutuhan pokok hingga normalisasi drainase. Untuk memastikan bahwa setiap kabupaten kota itu kita memang. Setelah banjir dan longsor melanda sejumlah daerah, pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak menangani dampak bencana. Bantuan untuk warga terdampak dipastikan tersalurkan mulai dari kebutuhan pokok hingga kesiapan layanan kesehatan. Pemprov juga menyiapkan bantuan dana melalui Basnas untuk membantu perbaikan rumah warga. Sementara normalisasi drainase didorong sebagai langkah penanganan jangka panjang. Ada beberapa hal yang mereka masih butuh support dari pemerintah provinsi. Nah, itulah kita masuk. Misalnya terkait dengan bagaimana memastikan makan, minum warga yang terdampak itu tetap bisa dijamin. Makanya kita support juga dari Basnas, dari BPBD dan dari Dinas Sosial. Kemudian juga terkait dengan bagaimana memastikan kesehatannya. Dinas Kesehatan kita sudah berkoordinasi dan sudah menyiapkan juga. Kalau seandainya nanti kabupaten kota butuh nanti dukungan obat, misalnya dukungan tenaga medis, kita juga sudah siap. Data BPBD mencatat ribuan keluarga terdampak di Kota Bengkulu, Lebong, Bengkulu Tengah, Seluma, dan Kepahyang. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara, BMKG Stasiun Klimatologi Bengkulu memprediksi hujan berintensitas tinggi masih berlanjut hingga Mei. Kondisi ini diperkirakan terjadi di hampir seluruh wilayah di Bengkulu dan berpotensi memicu bencana. Cuaca ekstrim diperkirakan masih melanda seluruh wilayah Bengkulu. BMKG mencatat gangguan atmosfer memicu angin kencang dan hujan lebat berdurasi panjang. Untuk saat ini kita masih musim penghujan, jadi perlu diwaspadai cuaca seperti ekstrim, hujan tiba-tiba dan dengan durasi yang cukup lama sehingga
masyarakat terutama yang sedang berpergian maupun masyarakat di daerah-daerah yang notabene sering mengalami banjir ya, daerah-daerah rendah itu perlu waspada sehingga tidak sampai menimbulkan kerugian ya. Kondisi ini diprediksi berlangsung hingga Mei. Warga diminta waspada terutama di dataran rendah yang rawan banjir dan wilayah perbukitan yang berpotensi longsor, menyusul kejadian sebelumnya yang merendam ribuan rumah. Pak Yazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Saudara mahasiswi korban dugaan pelecehan di Pagar Alam ditetapkan sebagai tersangka usai dilaporkan balik terkait UU ITE. Langkah ini menuai reaksi dan dinilai sebagai kriminalisasi korban. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kota Pagar Alam menggelar protes di depan kantor pos Pagar Alam menyusul penetapan seorang mahasiswi korban dugaan pelecehan sebagai tersangka. Mahasiswi tersebut dilaporkan balik oleh terduga pelaku atas dugaan pelanggaran UU ITE terkait akses dan penyebaran data dari ponsel. Meski dalam perkara berbeda, langkah ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Polisi menyebut penahanan telah ditangguhkan, namun status tersangka masih melekat. Polisi berencana melakukan gelar perkara untuk memastikan kelanjutan kasus. Tersangka pencabulan merasa dirugikan dengan adanya illegal access ini menyebarkan informasi yang ada di HP-nya. Tetapi saat ini dari Polres Pagar Alam sudah melakukan tindakan dan kemarin terhadap tersangka ataupun korban RA ini sudah melakukan penangkapan dan saat ini Polres Pagar Alam akan melakukan gelar perkara untuk tindak lanjut lebih lanjut terhadap perkara tersebut. Untuk pelaku pelecehan saat ini sudah dilakukan penahanan dan kemungkinan dalam waktu dekat ini akan tahap 2 ke kejaksaan. Sebelumnya, korban yang tengah magang di kantor pos Pagar Alam diduga mengalami pelecehan oleh atasannya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang masih jadi sorotan, saudara, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan padat penduduk Kota Bandar Lampung. Pelaku bahkan sempat menodongkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara. Rekaman CCTV memperlihatkan dua pelaku mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman ruko di Jalan Cut Nyak Din, Palapa, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Aksi sempat terhambat saat salah satu pelaku tertabrak mobil ketika hendak kabur dan ditangkap warga. Namun situasi berubah ketika pelaku lainnya datang menodongkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara. Warga yang panik akhirnya melepaskan pelaku, keduanya pun berhasil membawa kabur motor curian. Tiba-tiba tidak ada suara motor jatuh. Kirain saya motor kecelakaan. Kejar lah motor. Padahal motor itu udah dipegang sama teman. Tiba-tiba temannya itu berbalik ke arah lagi pulang. Si pelaku ini, Bang? Ya, teman si pelaku ini. Terus? Nyabutin lah dia pedal, buang dulu ke atas. Coba pegang buat dia kabur. Ini memegang juga, kamu tak. Aksi curanmor bersenjata ini kembali meresahkan warga. Mereka berharap kepolisian segera menindak pelaku. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Kami jeda sejenak, saudara, dan usai itu kami akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Robiansyah. Masih tentang curanmor, saudara, bermodus jasa pijat, satu tersangka curanmor dihukum masa sebelum diserahkan ke polisi. Polisi menyita 3 motor curian. Untung ada polisi. Satreskrim Polresta Bandar Lampung meringkus 1 dari 2 tersangka curanmor. Tersangka beraksi dengan cara menawarkan jasa pijat saat mendatangi rumah korban. Saat korban lengah, motor dibawa kabur. Korban kemudian melacak dan menemukan kendaraannya terparkir di pinggir jalan. Satu sedang menunggu di
sepeda motor. Jadi dalam keadaan hidup, sepeda motornya satu menawarkan jasa pijat, yang satu nunggu di atas sepeda motor. Ketika hendak memindahkan sepeda motor, korban lihat bahwa sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Sekira pukul 18.30, korban dapat kabar dari temannya yang bernama Saudara C bahwa sepeda motor yang mirip dengan punya korban terlihat terparkir di pinggir jalan. Terduga pelaku langsung diamankan oleh massa, mengalami pemukulan oleh massa, dan kemudian datang pihak kepolisian dan dibawa. Satu tersangka ditangkap warga dan sempat dihukum massa, sementara rekannya kabur. Polisi menyita 3 motor curian dari tersangka. Roma Afriaidam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Saudara, 3 pelaku penganiayaan di Bengkulu diringkus polisi. Aksi ini menewaskan 1 remaja dipicu persoalan korban membunyikan suara motor keras dalam kondisi mabuk. Tim gabungan Polresta dan Polda Bengkulu meringkus 3 tersangka penganiayaan yang menewaskan 1 remaja. Peristiwa terjadi di Taman Simpang Kandis dipicu cekcok saat korban menggeber motor dalam kondisi mabuk. Salah satu pelaku menikam korban dengan senjata tajam. Korban sempat dirawat namun 1 meninggal dunia. Korban ini setelah mereka mengkonsumsi minuman, mereka ingin berencana menuju ke satu tempat, yaitu tempat pacar dari si korban. Kemudian di tengah jalan mereka di Simpang Kandis bertemu dengan sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di sana. Kemudian mungkin karena dibawa pengaruh miras atau apa, tanpa sengaja korban menggeber gas kendaraannya sehingga terjadi ketersinggungan. Dari pelaku terjadi perselisihan, kemudian terjadi penganiayaan terhadap 2 orang korban ini dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Beralih ke Rejang Lebong, Bengkulu, Saudara, Polres Rejang Lebong meringkus pasangan suami istri tersangka arisan dan investasi diduga bodong. Kerugian nasabah mencapai 2 miliar rupiah dengan penghimpunan dana tanpa izin. Investasi bodong. Polisi meringkus pasangan suami istri asal Pringsewu, Lampung atas dugaan penipuan berkedok investasi dan arisan. Keduanya menawarkan investasi modal uang dan emas melalui media sosial dengan iming-iming keuntungan besar hingga menarik banyak korban. Namun dana yang dihimpun justru dibawa kabur dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Aktivitas tersebut juga tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan. Pelaku yang kita amankan ada 2 orang, yaitu suami istri seperti disampaikan Pak Kabak tadi. Tapi namun nanti ada di pengembangan ada tersangka lain, nanti kita akan sampaikan setelahnya. Kini keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Rejang Lebong, Bengkulu. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia membuka peluang kerjasama baru dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan sektor pendidikan menjadi agenda terdekat. Hubungan bilateral Sumatera Selatan dan Australia memasuki babak baru. Pertemuan pemerintah provinsi dengan perwakilan Kedutaan Besar Australia menyoroti penguatan kerjasama, peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sektor pendidikan sebagai fokus utama. Kerjasama ini melanjutkan kolaborasi sebelumnya termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Sei Selayur, Palembang. Dalam waktu dekat, program pendidikan akan menyasar salah satu sekolah swasta di Palembang dengan peluang pengembangan ke sekolah negeri di seluruh Sumatera Selatan. Saya juga mendiskusikan beberapa hal yang sangat penting di antara pemerintah Australia dan pemerintah Sumatera Selatan, khususnya untuk proyek Palembang City Sanitation Project. Dan mudah-mudahan dengan contoh itu, kinerja itu, kami bisa mempererat hubungan di antara Sumatera Selatan dan Australia dan membangun ke depan proyek lainnya di berbagai bidang lainnya. Terima kasih. Selain itu, pembangunan strategis Pelabuhan Tanjung Cara ditawarkan sebagai peluang investasi untuk memperkuat konektivitas logistik.
banyak yang insya Allah dapat kita kerjasamakan setelah kunjungan beliau ini. Yang di depan mata besok itu pendidikan, artinya bisa antar lembaga, bisa juga ini nanti bisa dilanjutkan secara bilateral. Kita berharap nanti bisa SMA negeri juga, kita tingkatkan setelahnya nanti. Sinergi ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara anggota Persit Kodim 0409 Rejang Lebong, Bengkulu merintis usaha batik sebagai ruang merawat warisan aksara Kaganga. Dari tangan ibu-ibu sekitar, batik ini tumbuh menjadi wadah pemberdayaan sekaligus penguat keterampilan ekonomi keluarga. Upaya melestarikan budaya khas Rejang Lebong aksara Kaganga diwujudkan melalui batik seorang anggota Persit Kodim 0409 Bengkulu. Dari selembar kain, motif yang hadir merekam jejak warisan leluhur suku Rejang. Gagasan ini lahir dari kepedulian melihat banyak ibu rumah tangga di Rejang Lebong yang memiliki keterampilan namun belum memiliki ruang untuk berkembang. Dari situ, usaha batik ini tumbuh sebagai wadah pemberdayaan sekaligus penggerak ekonomi lokal. Saya bisa melestarikan kebudayaan Rejang Lebong melalui batik saya ini. Saya bisa mempromosikan batik Caca Mentari ke luar daerah selain Rejang Lebong. Yang ketiga, harapan saya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu yang dulunya tidak bisa menghasilkan, sekarang mereka sudah bisa menghasilkan untuk kesejahteraan keluarga mereka. Batik bernama Caca Mentari kini dikelola 3 perajin dengan produksi sekitar 10 hingga 30 helai kain per bulan. Menjadi langkah yang memberi dampak untuk kesejahteraan warga sekitar. Tim Liputan, Kompas TV, Rejang Lebong, Bengkulu. Saudara, usai jeda Kompas Pagi masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, Saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Pagi hari ini. Jasad Siti Anawati 63 tahun ditemukan dalam kondisi tak utuh dan dievakuasi polisi di Desa Karangdalam, Pulau Pinang, Lahat pada Rabu 8 April 2026 dini hari lalu. Korban merupakan ibu rumah tangga yang tewas dibunuh anak kandungnya. Polisi kemudian menangkap tersangka AF 23 tahun di lokasi persembunyiannya tak jauh dari rumah korban. Tersangka mengaku menghabisi nyawa ibunya karena emosi setelah tidak diberi uang untuk judi online. Aksi tersebut dilakukan dengan menyerang korban menggunakan senjata tajam, kemudian memutilasi dan membakar sebagian jasad untuk menghilangkan jejak. Jasad korban dimasukkan dalam karung dan dikubur sekitar 20 meter dari rumah. Sebelum insiden, tersangka juga mengambil emas milik korban seberat 16 gram. Pada saat masih hidup, kemudian langsung dipukul dan kemudian dipotong-potong tubuhnya, lalu disiram dengan minyak, bensin, dan dibakar. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang milik korban berupa perhiasan, emas, kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Tujuannya untuk digunakan untuk melakukan judi online. Saat ini tersangka ditahan di Polres Lahat dan menjalani pemeriksaan. Ia terancam hukuman maksimal pidana mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Siapa yang kau bunuh? Ibu siapa? Hilang motor, no. Niat membayar pajak kendaraan berubah menjadi kerugian bagi Aprianti setelah sepeda motornya hilang di parkiran kantor Samsat Sako Palembang pada Senin 6 April 2026. Ia sempat menerima karcis parkir dari petugas, namun 2 jam kemudian kendaraannya sudah tak ditemukan. Kekecewaan bertambah karena kamera CCTV di lokasi tidak berfungsi menyulitkan identifikasi pelaku.
anu pakai motor, itu pun ada saksi satpam aku masuk. Pakai karcis ya? Pakai karcis, nomor antrian, duduk nunggu. Lah jam 9 kok belum sudah, setengah 10 ditunggu lama. Lah jam 10 sampai selesai. Keluar dari situ, terparkiran motor. Nyari motor tak ketemu. Sebelah mana lah keliling motor nyari dewean, tapi sebelumnya tuh keliling nyari motor dewean kok tak ketemu, manggillah satpam. Minta tolong cari ke, apa pindah ke di mana oleh satpam. Tak katik juga di satpam itu. Masuklah ke dalam, nangis laku ke dalam, minta tolong sama polisi. Aku ingatnya polisi, Pak, kalau motor hilang. Pak polisi minta tolong motor aku hilang ya tuh. Di parkiran Samsat, kunci motornya ada, STNK-nya ada, nomor parkirnya ada. Ini barulah juang lunas, sakit hati, baru setahun lunas. Itu bayar pajak motor itulah ke sana? Bayar pajak motor itulah, Pak. Motor itulah yang hilang itulah. Motor itu hilang, bayar pajak, keluar motor hilang. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi. Kasus kini ditangani unit reskrim Polsek Sako. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu wilayah terparah terdampak banjir berada di Desa Nangai Amen, Kecamatan Amen, Lebong. Di tengah permukiman, mobil penjernih air diparkir dan dipadati warga yang datang membawa jerigen dan ember untuk mengantri air bersih setelah 3 hari kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sebelumnya, warga terpaksa menempuh hingga 10 km ke desa tetangga karena sumber air tak lagi layak digunakan pasca banjir. Ya, masak itu kami atau ambil air di ambil air di sungai. Ya. Itu kan airnya kotor itu. Jauh itu. Oh, jauh itu jaraknya. Oh, artinya untuk masak kebutuhan sehari-hari makan kita ngambil dari tempat lain. Kalau saya Ngambil di Lemel? Ya. Berapa kilo dari sini? Jauh. Di Talang Bulu sampai sana. Ada sekitar 5 kilo, Bu. Lebih dari 5 kilo ya, Bu ya? 10 ada. 10 kiloan. Udah berapa hari Udah berapa hari kondisi? Lama. Pokoknya kalau rumah kami nggak pernah itu. Itu ada kompor. Kompor terendam, magic, apa kan itu yang penting kok kompor bisa masak. Kompor Bu ya. Iya. Kalau gas, tabung gasnya masih lumayan. Masih lumayan bisa. Kalau sembako kayak beras. Beras banyak terendam kami, Pak. Nasi ikut dulu nasi yang dikasih bungkus. Oh, dari bungkus bantuan itu? Iya. Udah berapa hari? Lah 2 hari. Merespon kondisi tersebut, Polda Bengkulu mengerahkan mobil water treatment milik Brimob. Peralatan ini mampu mengolah air mentah menjadi air bersih layak konsumsi sehingga menjadi solusi di tengah rusaknya infrastruktur air akibat bencana. Water treatment ini sendiri untuk mengolah air yang kotor itu bisa langsung menjadi air bersih. Nah, itu pun tidak tertentu jamnya. 1 jam mungkin bisa menghasilkan banyak dan ini manfaatnya banyak sekali. Kita lihat bahwa masyarakat sekarang ini memerlukan air bersih. Jadi kita kirimkan water treatment ini untuk menyuling ataupun membuat air sungai ini menjadi bersih dan bisa langsung digunakan oleh masyarakat yang memerlukan dan langsung bisa layak konsumsi. Selain itu, bantuan sembako juga disalurkan pada warga terdampak. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.